Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi hari ini kegiatan kita apa tuh Kak Via? Jadi untuk hari ini kita akan melakukan briefing. Untuk kegiatan briefingnya tuh kira-kira apa? Ya, kita akan jelasin gimana kegiatan kita besok, apa aja yang kita lakuin, terus fungsi kita lakuin itu apa, dari mana bahan-bahan yang kita ambil. Oh berarti untuk hari ini hanya sekilas gambaran untuk yang akan kita lakukan besok. Benar sekali Kak Via. Jadi untuk semuanya, ayo kita lihat briefing kita hari ini. Yang saya hormati Pak Budi dan teman-teman dosen dari Universitas Sekolah yang saya sayangi terapkan di masyarakat. Ya, mungkin Bang Jun pribadi udah pernah tahun lalu sama saya bata, cuman batanya bentuknya kayak bata bakar, tapi dia bata press ya, nggak di press malah ya. Ya itu masih prototipe ya. Hari ini kita coba buat bata press yang benar-benar standar industri dan cetaknya ada press, kemudian langsung jadi bata. Ya, batanya adalah disebut dengan bata ISSB. Kita kerjakan hari ini bisa memberikan pandangan baru dari praktisi ataupun UMKM bata bakar bisa beralih ke bata press yang lebih ramah lingkungan. Sang Kali Sang Pencipta alam semesta, atas banyak sekali rahmat karunia yang sudah dilimpahkan kepada kita, salah satunya alhamdulillah kita sudah sampai nih, kami sudah sampai nih di tempat pengrajin bata ya di Desa Lancang Barat ya, Kecamatan, kolaborasi ya antara Universitas Kuala dengan LPDP ya. Jadi mereka LPDP memberikan dana pengabdian ini kepada Universitas Kuala, kemudian Universitas Kuala memberikan kesempatan lah pada dosen-dosen ya untuk mendapatkan dana hibah pengabdian ini. Dan alhamdulillah ya, berkat mungkin mereka melihat juga bahwa memang proposal yang sudah kami buat ini ya memang bisa membantulah ya untuk masyarakat. Ya, itu tadi ya, dia akan ramah lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat ya. Jadi kalau kita gunakan dengan itu tadi ya, yang bata bakar itu tadi ya, itu juga nanti akan berdampak. Berat ya, ada timbangan itu. Jadi kalau mau 15 kg, udah timbang 15 kg. Kalau nggak mau 15 kg sekaligus ya 5 kg, 5 kg, 5 kg, masukin kemari. Semennya sebesar ini 5 kg, timbang 5 kg. Nah ini jerami padi, besok kita ada yang spesial case pakai jerami padi. Tapi besok kalau seandainya nggak jerami padi, kita pakai berbagai semua gitu. Potong punya kubus ya, baru bisa dibungkus. Oke ya. Kami udah menyelesaikan kegiatan kami hari ini, yaitu briefing untuk kegiatan kami besok. Untuk cuplikan kegiatan besok tuh mungkin ada pengadukan dan pengolahan lumpur bekas banjir kemarin yang akan kita olah menjadi batu bata. Ada percetakan batu bata juga yang akan kita laksanakan besok, dan mungkin bakal banyak hal baru yang kita temuin besok ya. Oke, sekian untuk hari ini. See you tomorrow.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi setelah kemarin kita melakukan kegiatan briefing untuk kegiatan kita hari ini kita udah melakukan 4 kegiatan nih. Apa aja tuh? Jadi yang pertama itu kita akan melakukan persiapan alat dan material. Kemudian ada pencampuran material yang akan kita gunakan. Kemudian selanjutnya ada pengoperasian alat press. Dan yang terakhir ada produksi pencampuran bata ISSB. Yuk kita lihat kegiatan kita hari ini. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tahap persiapan alat. Periksalah alat press yang akan kita gunakan. Pastikan sudah berfungsi dengan semestinya. Bersihkan alat dan berikan pelumas agar campuran gampang dikeluarkan dari cetakan. Kemudian, masukkan plat dan berikan juga pelumasnya. Lalu letakkan hopper di tempat yang telah disediakan dan kunci agar tidak keluar dari jalurnya. Selanjutnya, masuk ke dalam tahap persiapan material. Pertama, kita siapkan pasir yang telah disaring dari lumpur bekas bencana banjir. Kemudian, hitunglah pasir dengan timbangan kurang lebih seberat 15 kg. Lalu, kita pisahkan pasir tersebut dari benda-benda organik yang dapat mengurangi mutu dari campuran tersebut. Kedua, persiapkan semen sebagai bahan perekat dan kita hitung semen dengan timbangan seberat kurang lebih 5 kg. Ketiga, masukkanlah semen tersebut ke dalam wadah untuk melakukan pencampuran semen terhadap pasir yang telah kita persiapkan sebelumnya. Aduklah campuran tersebut secara merata hingga semen dan pasir tercampur sempurna. Keempat, ambillah air dan hitung seberat 1,75 liter sampai 2,4 liter. Tuangkan air sedikit demi sedikit hingga campuran teraduk secara merata. Periksalah apakah campuran atau mix design tersebut sesuai dengan tekstur yang kita inginkan. Kemudian, kita masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu proses produksi bata ISSB Interlocking Soil Stabilized Block. Pertama-tama, kita masukkan campuran ke dalam hopper, lalu tarik dan dorong hopper sampai campuran masuk ke dalam cetakan. Jika sudah hampir penuh, padatkan lagi campuran hingga campuran bata sudah cukup padat. Campuran tersebut dipres dengan menggunakan alat press yang telah kita siapkan tadi. Setelah itu, tariklah tuas ke bawah untuk mengeluarkan bata dari cetakannya. Terakhir, lepaskan plat dari bata yang telah jadi dan lanjutkan ke dalam tahap curing. Atas ini dijatuh kayak gini, kita lepaskan. Kalau dia pecah, nggak usah ambil. Itu dia.
ukurannya 3 cm. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memperkecil potensi retak dari bata kita. Biasanya kan bata ini kan kalau seandainya kena panas yang over gitu kan, dia bisa retak-retak. Dengan pakai ini dari hasil penelitian itu bisa memperkecil retaknya. Kalau kita bilang nggak mungkin menghilangkan retak gitu ya, menghilangkan retaknya, tapi ini memperkecil. Ya, jadi seperti ada reinforcement, penguatan dari bata tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam langkah-langkah pembuatan bata ISSB menggunakan bahan jerami sebagai bahan tambahan untuk mencegah retakan. Mula-mula, timbanglah jerami seberat 0,04 kg. Kemudian, masukkanlah jerami, pasir, lumpur banjir beserta semen ke dalam wadah pencampuran. Aduk campuran pasir, semen, dan jerami hingga tercampur sempurna. Kemudian ambillah air dan hitung seberat 1,75 liter sampai 2,4 liter. Tuangkan air sedikit demi sedikit dan aduk hingga campuran teraduk secara merata. Kadang-kadang dia material pasir itu warna kuning, tapi belum tentu warna kuning itu banyak lempungnya, banyak langaunya, ya kan? Jadi kalau dalam keadaan kering, kalian ambil dari tumpukan itu, ambil sap, kering ya, setelah remas, kemudian buka. Kemudian masukkan bahan-bahan yang telah kita campur tadi ke dalam hopper. Lalu tarik dan dorong hopper sampai campuran masuk ke dalam cetakan. Jika sudah hampir penuh, padatkan lagi campuran hingga campuran bata sudah cukup padat. Lalu campuran tersebut dipres dengan menggunakan alat pres yang telah kita siapkan tadi. Setelah itu, tariklah tuas ke bawah untuk mengeluarkan bata dari cetakannya. Untuk langkah terakhir, lepaskan plat dari bata yang telah jadi dan pisahkan. Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam tahap curing.
Sekian rangkaian kegiatan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.